Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Bulan Purnamasari Pau dari Fakultas Hukum dengan NIM 0912510. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi sistem hukum yang berlaku di dunia. Sebagai materi pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari instruksional khusus dan tujuan instruksional umum. Baik. Tujuan instruksional khusus adalah tujuan pembelajaran yang lebih detail, yaitu kemampuan-kemampuan spesifik yang mempelajari bab 8, misalnya menjelaskan konsep tertentu, menyebutkan langkah-langkah atau menerapkan materi. Yang kedua, tujuan instruksional umum adalah tujuan pembelajaran yang bersifat umum yang menggambarkan kompetensi atau pemahaman utama yang diharapkan dikuasai peserta setelah mempelajari bab 8 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Claudius Boga dengan NIM 091250030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat sistem hukum. Schlott dan Voigt sebagaimana dikutip dalam Satito Raharjo 1946-48 menyatakan istilah sistem mempunyai dua pengertian penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Pengertian pertama, sistem sebagai jenis aturan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur dan tersusun. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana metode prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Berdasarkan pengertian ahli, hukum tersebut dapat dikatakan bahwa sistem itu bersifat kompleks. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pengertian yang diberikan oleh masing-masing ahli tergantung dari sisi mana ahli tersebut melihat makna dari sistem itu sendiri. Selain itu, pemahaman yang diberikan oleh masing-masing para ahli lebih menekankan pada ciri pada hubungan dari bagian-bagian itu sendiri dan tanpa memperhatikan ciri secara aktif untuk mencapai tujuan utama. Berkaitan dengan hal tersebut, Schlott dan Voigt sebagaimana dikutip Satito Raharjo menyatakan apabila suatu sistem ditempatkan pada pusat pemahaman yang lebih menekankan ciri hubungan bagian-bagian, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem berorientasi pada tujuan. Yang kedua, keseluruhan ada lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Ketiga, suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Keempat, bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang beragam. Kelima, masing-masing bagian harus cocok satu sama lain. Keenam, ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Pada dasarnya, hukum itu merupakan suatu sistem. Hal ini didasarkan pada pendapat dia sebagaimana dikutip Satito Raharjo yang menyatakan hukum merupakan suatu sistem dengan alasan suatu sistem hukum itu bisa disebut demikian karena bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka. Sementara menurut Metokusumo 1996 menyatakan bahwa hakikatnya sistem termasuk sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat di dalam sistem itu sendiri. Kalau dikatakan di muka bahwa hukum itu merupakan sistem, maka di dalam hukum itu sendiri terdapat sistem atau subsistem. Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan bagian khusus atau tatanan. Lebih lanjut, Sudikno Metokusumo 1996, hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian, terdapat berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Kemudian, masih dikenal dengan sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengesahkan keseimbangan tatanan dalam masyarakat atau restitutio in integrum.
Sementara Levin Friedman menyatakan fungsi hukum terdiri sebagai berikut. Pertama, untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Pemahaman yang tertanam dalam masyarakat dan dianggap benar adalah disebut dengan keadilan. Kedua, fungsi sistem hukum yakni penyelesaian sengketa konflik dalam masyarakat setiap saat selalu muncul. Untuk itu, sistem hukum menyediakan mesin dan tempat yang bisa dituju oleh orang untuk menyelesaikan konflik mereka dan melakukan sengketa mereka. Ketiga, fungsi sistem hukum yakni sebagai kontrol sosial yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar. Keempat, fungsi sistem hukum yakni menciptakan norma-norma itu sendiri, bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial. Sistem hukum bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata rekayasa sosial. Sudikno Metokusumo 2010-33 menyatakan sistem hukum bersifat lengkap, yaitu melengkapi kekosongan, kekurangan, dan ketidakjelasan hukum. Peraturan perundangan itu sifatnya tidak lengkap. Peraturan perundangan tidak ada dan tidak mungkin sudah selengkap-lengkapnya atau sejelas-jelasnya. Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan atau bahkan kekosongan hukum diatasi oleh sistem hukum itu sendiri dengan penemuan hukum. Yang berikut ada klasifikasi sistem hukum. Dalam berbagai literatur hukum yang selama ini menjadi praktik umum bahwa sistem hukum di dunia menjadi dua bagian atau biasa oleh beberapa ahli menyebutkan dengan kutub hukum yakni civil law dan common law. Dalam perkembangan berikutnya, sistem hukum di dunia menjadi tiga bagian sistem hukum yakni yang pertama civil law, yang kedua common law, yang ketiga socialist law. Maka saat ini menurut Tahir Azhari 1992-63-74, berbagai sistem hukum yang ada sudah dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian sistem hukum, yakni yang pertama nomokrasi Islam, yakni sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang menganut agama Islam. Kedua, Rechtsstaat, yakni sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa kontinental. Ketiga, rule of law, yakni sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon. Keempat, socialist legality, yakni sistem hukum yang berlaku di negara-negara komunis. Kelima, sistem hukum negara Pancasila, yakni sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia. Schwiger dan Coates sebagaimana dikutip Peter de Cruz 2010-47, klasifikasi sistem hukum tersebut disebut juga dengan keluarga hukum. Klasifikasi hukum atau keluarga hukum tersebut digambarkan sebagai representasi dari sebuah keluarga yang mengelompokkan sejumlah hukum. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahaya dan masalah yang akan dihadapi ketika para komparis ini mencapai suatu konsensus tertentu berkenan dengan kriteria yang harus digunakan agar dapat mengklasifikasi berbagai sistem hukum ke dalam keluarga hukum atau menurut tradisi hukum tertentu. Untuk menentukan kriteria yang digunakan dalam mengklasifikasi sistem hukum dimulai dari ras dan bahasa dan budaya, substansi, ideologi, filsafat, konsep keadilan, dan teknik legal, asal-usul historis, gaya heuristik. Berbagai pengelompokan sistem hukum yang ada sekarang ini menurut Bagirmanan 1995-18 lebih bercorak atau akademik. Hal ini disebabkan karena kenyataan yang dijumpai terdapat hal sebagai berikut. A. Terdapat sistem hukum atau suatu negara yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum Anglo-Saxon, atau gabungan antara tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum sosial, atau bahkan gabungan tradisi hukum Anglo-Saxon dengan tradisi hukum sosialis. B. Terdapat sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga kelompok di atas. Baik, perkenalkan nama saya Fatur Damarala Ode dengan NIM 09526. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem hukum civil law dan common law. Baik, yang pertama, sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang bertumbuh pada peraturan, perundang-undangan, tertulis atau kodifikasi sebagai hukum utama. Baik, ciri-cirinya yang pertama ialah sumber hukum utama atau undang-undang tertulis. Yang kedua, hakim bersifat pasif, hanya menerapkan hukum. Yang berikutnya, keputusan hakim tidak mengikat atau untuk perkara lain. Berikutnya lagi, kepastian hukum lebih diutamakan. Dan yang terakhir, hukum dibagi jelas atau hukum publik dan privat. Baik, yang kedua, sistem common law. Sistem common law adalah sistem hukum yang berdasarkan jurisprudensi atau putusan hakim terdahulu. Ciri-ciri utamanya ialah sumber hukum utama, keputusan pengadilan. Yang berikutnya, hakim bersifat aktif dalam menemukan hukum. Berikutnya lagi,
putusan hakim mengikat untuk kasus serupa atau presiden. Yang berikutnya, fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir, tidak terlalu bergantung pada kodifikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Pandu dengan NIM 0912502. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan 3 materi. Yang pertama, sistem hukum sosialis. Yang kedua, sistem hukum negara Islam. Dan yang ketiga, sistem hukum demokrasi Pancasila. Di sini yang pertama saya mau menjelaskan tentang sistem hukum sosialis. Pada dasarnya, sistem hukum sosialis awalnya berkembang dari negara yang dulunya disebut Republik Sosialis Uni Soviet yang sekarang kita kenal dengan nama Rusia, yakni negara yang menganut paham komunis. Dalam sistem hukum sosialis, hukum ditempatkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Artinya, hukum berada pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Dalam konsep sistem hukum sosialis, hak kepemilikan pribadi atau privat tidak diperkenankan atau dihilangkan dan diganti dengan kepemilikan bersama. Paham sistem hukum sosialis banyak dipengaruhi oleh ajaran Marxis dan Lenin, yakni ajaran yang paling dikenal dalam paham komunis. Menurut ajaran Marxis dan Lenin, menyebutkan sebuah masyarakat sosialis tidak membutuhkan suatu perangkat hukum negara dan hukum hanya akan ditentukan perkembangannya oleh tujuan ekonomi. Dalam kondisi demikian, kedudukan pengadilan dan sistem hukum sosialis hanya sebagai alat untuk mendorong dan melaksanakan kebijakan negara dan pemerintah. Yang kedua, sistem hukum negara Islam. Sistem hukum Islam pada dasarnya dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam. Kebanyakan negara-negara yang ada di timur dan sebagian di Asia Tenggara. Sistem hukum ini berdasarkan kekuasaan yang didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Menurut M. Tahir Azri 1992-64, sistem hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang kemudian prinsip tersebut diberi penjelasan oleh Jarin Harap 2147 sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kekuasaan sebagai amanah. Artinya, kekuasaan itu amanah Allah SWT, karena manusia yang menerima amanah itu dituntut harus jujur dalam melaksanakan amanah itu sesuai dengan yang diamanahkan. Tidak boleh menyelewengkan amanah itu untuk tujuan lain. Yang kedua, prinsip musyawarah. Artinya, segala urusan harus terlebih dahulu dimusyawarahkan. Tidak boleh diputuskan sendiri yang dapat menjurus pada sifat absolutisme kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, tetapi itu pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati, oleh karenanya harus ditetapkan kriteria-kriterianya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Artinya, manusia yang diberi amanah harus bertindak adil, berpihak pada kebenaran, keadilan, bukan berpihak pada hawa nafsu yang cenderung bertindak sewenang-wenangnya, pilih kasih, baik karena faktor agama, ras, suku, nasab, dan faktor kebangsaan. Yang keempat, prinsip persamaan. Artinya semua manusia adalah sama, harus diperlakukan sama, tidak boleh mengutamakan suatu golongan Semua manusia mempunyai kesempatan. Manusia yang satu dengan yang lain berbeda hanya karena ketakwaan. Yang kelima, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari segala macam paksaan, termasuk masalah agama atau keyakinan. Yang keenam, prinsip peradilan bebas. Artinya, persamaan hakim harus memutuskan perkara dengan adil, tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, tidak boleh memutus perkara di bawah tekanan-tekanan sehingga mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan yang adil. Yang ketujuh, prinsip perdamaian. Artinya melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain
yang dijalin atas dasar prinsip perdamaian. Sikap permusuhan dan perang hanya merupakan suatu tindakan darurat. Artinya, untuk mewujudkan keadilan, dalam masyarakat atau rakyat. Sesungguhnya pada harta orang kaya terdapat hak yang dimiliki oleh para fakir miskin. Yang ketujuh, prinsip perdamaian. Artinya melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain yang dijalin atas dasar prinsip perdamaian. Sikap permusuhan dan perang hanya merupakan suatu tindakan darurat dan bersifat defensif untuk memberi diri. Yang kedelapan, prinsip kesejahteraan. Artinya untuk mewujudkan keadilan dalam segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur bagi seluruh masyarakat atau rakyat. Sesungguhnya pada harta orang kaya terdapat hak yang dimiliki oleh para fakir miskin. Yang kesembilan, prinsip ketaatan rakyat. Artinya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Yang ketiga, sistem hukum demokrasi Pancasila. Indonesia menjadi suatu negara didirikan berdasarkan karakteristik, ciri khas tertentu yang ditentukan oleh keanekaragaman. Sifat dan karakternya yang kemudian disebut dengan negara Pancasila. Negara Pancasila merupakan negara persatuan suatu negara, kebangsaan serta suatu negara yang bersifat integralistik. Menurut Kalen 2424, hakikat negara adalah persatuan negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Sementara negara kebangsaan menurut Hansko, Sementara negara kebangsaan menurut Hansko sebagaimana dikutip, klan yaitu negara yang terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewargaan negaraan. Selanjutnya, negara yang bersifat integralistik. Selanjutnya, negara yang bersifat integralistik adalah suatu prinsip bahwa negara adalah suatu kesatuan, golongan. Selanjutnya, negara yang bersifat integralistik adalah suatu prinsip bahwa negara adalah suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Negara mengatasi semua golongan, bagian-bagian yang membentuk negara. Negara tidak memihak pada suatu golongan betapapun golongan tersebut sebagai golongan terbesar. Sekian dan terima kasih dari saya.